Oke guys. Aduh capek guys. Kita jalan sama Mas. Namanya siapa Mas? Ayo. Fokus. Free. Berkah Mas tuh banyak. Iya. Ntar Mas kembali lagi ke sana banyak Mas. Mantap. Sejenak daku pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Di sini di dalam dadaku ada getar lugu tak ku sebut. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Ku akui tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Sejenak daku pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Di sini di dalam dadaku ada getar lugu tak ku sebut. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Oh, ku akui tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Ku akui tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Ku akui tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Pilih Prabowo ya. Oh, lagi demo ini. Halo. Ada yang lagi demo Kak. Bayang. Ini demo masalah apa Mas? Demo KPU. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, dasar dari DKPD adalah etik, mana itu dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulu-dulu baraya warga negara Indonesia, tetap semangat di trip. Kebetulan Mamang lagi di Jogja pemirsa. Waduh. Ya, kebetulan lagi jalan-jalan, lagi tugas plus jalan-jalan plus ngevlog plus apa lagi ya. Ia mencuri-curi dalam kesempatan, dalam kesempitan pemirsa. Waduh. Biasanya yang sempit-sempit itu menyenangkan pemirsa. Apalagi semakin sempit semakin menyenangkan. Waduh, apa nih? Semakin sempit semakin menyenangkan. Sambil menyelam minum kopi pemirsa. Waduh, gimana nih kabarnya hari ini pemirsa? Sehabis pemilu, pemilihan umum telah memanggil kita. Ya, apakah hasilnya memuaskan? Apakah idolamu terpilih untuk menjadi pemimpin negeri ini atau wakil rakyat pemirsa? Ataukah hari ini kecewa? Waduh, di mana ampongmu ya ditagih kembali oleh tim sukses. Oke pemirsa, Trip Mania. Mudah-mudahan siapapun yang kelak terpilih menjadi pemimpin di negeri ini atau siapapun yang kelak mendapatkan kursi wakil rakyat, baik itu di DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI atau DPD ya, bisa mewakili dan mengayomi rakyat ya. Jadi kuncinya adalah kekuatan negara kita bukan dari pemimpinnya tetapi dari rakyat yang berkuasa. Jadi mudah-mudahan siapapun pemimpinnya ya bisa menjalankan amanat dari rakyat ya, untuk menjadikan negeri ini maju, menjadikan negeri ini makmur, menjadikan negeri ini damai, tentram ya, sejahtera, dan juga bisa mendamaikan, baik itu mendamaikan di dalam negeri bangsa sendiri atau mungkin mendamaikan dunia, dan juga bisa menggaungkan negeri kita sebuah negeri yang macan Asia. Waduh ya, Mamang berharap siapapun yang terpilih dialah pemimpin yang bisa menjaga amanah dari rakyat ya, karena pemimpin yang tidak menjaga amanat dari rakyat ya, jangankan kita, sekelas Bung Karno dan Pak Harto aja itu bisa diturunkan pemirsa. Waduh, sekelas Uni Soviet, negara besar saja bisa runtuh kalau pemimpinnya tidak amanah pemirsa. Waduh juga ya, amit-amit, jangan sampailah seperti itu pemirsa. Oke Trivania, Mamang masih lagi di Jogja. Waduh, lagi mencuri-curi kesempatan dalam kesempitan. Naik beca dengan si dia, dengan rekan naik beca ya, dari Keraton menuju Taman Pintar Malioboro. Waduh, ini becanya unik pemirsa ya. Si abang ini mungkin adalah para pejuang semangat 45. Dimana dengan semangatnya naik beca motor. Kalau dulu mungkin beca goes, tapi masih ada di Jogja juga beca goes. Tapi kalau memang sekarang lagi naik beca motor, perpaduan antara beca dan motor Supra. Dimana si abang ini angkatan 45, dimana helmnya menggunakan helm Gojek dan rompinya Grab. Waduh, mantap lah. Tapi dipesan dengan cara offline. Kami naik dari Keraton menuju Taman Pintar itu sekitar, bisa ditawar ya sebenarnya, tapi tawar menawarnya jatuh kepada harga 10.000 per orang. Ya lumayan lah. Tapi kalau kalian jago nawar juga mungkin kurang dari 10.000 per orang. Per orang ya, kalau berdua jadi 20.000. Memang jalan dari Keraton menuju Taman Pintar, tapi di tengah jalan, terutama di perempatan Senopati, perempatan 0 km, ada demo pemirsa. Waduh, jadi jalannya agak diblokir gitu lah. Tapi dengan abang beca ini ya bisa selekat-selekit ya ke jalan yang sempil menyempil dan sempit menyempit.
Akhirnya Mamang berada di pusat demo. Waduh, ini demo apaan ya? Ternyata ini adalah demo untuk menyampaikan aspirasi tentang pemilihan umum hasil pemilu kemarin, pemirsa. Biasalah ya, hasil pemilu ada pro kontra, ada yang suka atau ada yang tidak suka, ada yang senang dan tidak senang ya. Kebanyakan kalau yang tidak senangnya ya itulah menyampaikan aspirasi dengan cara orasi di titik 0 km. Memang dengar-dengar ya dalam orasi ini itu protes terhadap hasil pemilihan umum kemarin, pemirsa. Waduh, ya mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan damai dan sejahtera ya, dengan damai tentram, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi huru-hara apalagi chaos, pemirsa. Amin amin. Ngomong-ngomong tentang pemimpin, pemirsa, ternyata Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa yang dipimpin oleh sultan dengan karismatik yang luar biasa yang dicintai rakyat. Bahkan ada salah satu sultan yang terkenal yang dimana Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia, dan juga sultan ini dicintai oleh rakyat Jogja, pemirsa. Beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 atau Ngarso Dalem ke-9, di mana dicintai oleh rakyat Jogja. Saking cintanya oleh rakyat Jogja, apapun titah perintah ya mulut sultan itu dituruti. Tapi meskipun demikian, si sultan ini bukan orang diktator atau orang-orang yang otoriter, pemirsa. Tapi beliau adalah seorang sultan yang merakyat. Bahkan dijuluki sultan ini bertahta untuk rakyat. Ada bukunya, Tahta untuk Rakyat. Bagi kalian yang belum baca ya, ada bukunya Tahta untuk Rakyat. Itu terbitan tahun 1982. Jadi selama Yogyakarta berdiri tidak ada rakyat Jogja yang memberontak atau mungkin berdemo ingin menurunkan sultan. Nggak ada ya. Semua tunduk pada sultan. Kok bisa begitu? Ya itulah pemimpin yang dicintai oleh rakyat, pemirsa. Saking dicintainya oleh rakyat, maka si sultan ini tetap bertahta. Bahkan tahtanya untuk rakyat. Kalau rakyat sudah cinta, pemirsa, maka pemimpinnya pun akan dipertahankan oleh rakyat ya. Waduh, jadi kalau kalian seorang pemimpin ingin memimpin lebih agak-agak lama ya, maka dirimu harus dicintai oleh rakyat. Bagaimana cara dicintai oleh rakyat? Ya salah satunya menjalankan amanah rakyat, memimpin untuk rakyat, bukan untuk memimpin diri sendiri ya. Apalagi memimpin dengan berjiwa bisnis, mengukur untung rugi. Waduh, ini kalau sudah rugi apalagi merugikan rakyat, jangan harap dirimu akan tidur nyenyak. Siapa tahu esok kau akan diturun tahtakan, pemirsa. Waduh. Oke, trip mania, backpacker mania, Mamang akan sedikit bercerita tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang terkenal dengan bertahta untuk rakyat ya, yang dicintai oleh rakyat. Bagaimana sepak terjang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini benar-benar dicintai oleh rakyat Jogja. Saking dicintainya oleh rakyat, dalam keadaan genting sekalipun di Yogyakarta pada masa revolusi fisik, revolusi kemerdekaan, banyak kerajaan-kerajaan yang tumbang atau kehilangan wilayah atau diturun tahtakan karena berbagai hal ya. Tetapi untuk Yogyakarta waktu itu rakyat bersatu untuk mempertahankan eksistensi kesultanan dan Kadipaten Paku Alaman yang ada di Yogyakarta ini, pemirsa. Ternyata pemimpin Yogyakarta ini benar-benar dicintai oleh rakyat. Jadi itulah kalau seandainya pemimpin sudah dicintai oleh rakyat, ya sama dengan mencintai istri kita. Apapun keadaannya akan tetap dipertahankan, pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya
pemimpin bisa dicintai oleh rakyat. Kita mungkin bisa belajar dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini, pemirsa. Dikutip dari historia.id dengan berjudul artikel Tahta untuk Rakyat, Rabu 22 Oktober 2014. Seorang bakul beras dari daerah Kaliurang menghentikan jeep yang tengah meluncur ke selatan untuk pergi pulang berjualan di Pasar Kerangan, Yogyakarta. Ia memang biasa menumpang kendaraan yang lewat. Begitu jeep berhenti, ia menyuruh supir menaikkan karung-karung berasnya. Sesampainya di pasar, sopir pun menurunkan karung-karung itu. Namun ketika Simbok bakul hendak memberikan uang ongkos menumpang, dengan sopan supir itu menolak. Simu itu marah-marah. Waduh, ngeyel ya. Mengira si sopir menuntut bayaran lebih. Akhirnya tanpa berkata apa-apa, sopir itu menjalankan jeepnya dan terus melaju ke selatan. Seorang polisi mendekati Simbo yang marah-marah itu. Seorang polisi tersebut bertanya, "Apakah Mbak Yu tahu siapa sopir tadi?" "Sopir ya sopir, habis perkara, saya tidak perlu tahu namanya. Memang sopir yang satu ini agak aneh," kata Simbo yang sedang ngomel-ngomel. Polisi itu menjelaskan lagi, "Kalau Mbak Yu belum tahu, akan saya kasih tahu. Sopir tadi adalah Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja di Yogyakarta, Hadiningrat." Waduh, seketika itu juga Simbo bakul itu jatuh pingsan. Kebayang ya, naik supir angkot, ternyata yang supirnya itu adalah raja atau Sri Sultan. Waduh, apalagi habis ngomel-ngomel, diomelin. Kebayang Sri Sultan diomelin. Apakah Sri Sultan marah? Oh, nah. Kisah nyata di atas ditulis oleh S.K. Trimurti dalam buku Tahta untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono ke-9, edisi tahun 1982. Kumpulan tulisan kesaksian yang dihimpun oleh Muhammad Rum, diplomat Indonesia pada awal-awal kemerdekaan. Buku itu juga memuat tulisan Rahmi Hatta, istri Muhammad Hatta, wakil presiden yang pertama, TB Silalahi, Frans Seda, Rosihan Anwar, dan S.K. Trimurti, istri Sayuti Melik, penulis naskah proklamasi dan mantan menteri pada kabinet Amir Syarifuddin. Buku ini menggambarkan dengan tepat sosok seorang raja yang berempati pada rakyat, merasakan apa yang dirasakan rakyatnya, bukan mati rasa terhadap nasib rakyat, memberi tumpangan pada rakyatnya, bukan menumpangi rakyatnya, mengambil alih beban rakyat, rakyatnya bukan membebani rakyatnya, melayani rakyat tanpa pamrih, bukan minta dilayani, dihormati rakyat, berkorban untuk rakyat, bukan mengorbankan rakyat. Singkatnya, mencintai mengabdi rakyatnya dengan tulus, karena itu dicintai rakyatnya sepenuh hati. Hamengkubuwono ke-9 atau HB9 dari tahun 1112 sampai 1188 adalah wakil presiden Republik Indonesia kedua dan gubernur pertama daerah istimewa Yogyakarta, sekaligus Sultan ke-9 dari Yogyakarta Hadiningrat. Tahtanya benar-benar diabdikan sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Wibawa kerajaan yang kemudian diwarisi oleh putranya Hamengkubuwono X yang kini menjadi gubernur kedua daerah istimewa Yogyakarta, memancar dari cinta dan empati pada rakyat. Tahta tidak lebih dari sebuah kursi, meski dirancang secara khusus agar berbeda dari kursi biasa. Kecuali kursi goyang ya. Atau kursi kursi empuk. Tetapi kursi itu menjadi simbol dari kekuasaan yang bisa digunakan untuk apa saja. Ya, biasa kalau sudah dapat kursi ya bisa apa aja. Tergantung pada watak dari orang yang mendudukinya. Tahta Sultan Hamengkubuwono IX berbeda dari tahta Presiden Republik Indonesia. Sepasang kursi presiden dari presiden lama ke presiden baru yang bertukar tempat setelah pelantikan dan pengambilan sumpah. Oke guys, tahta raja diwariskan karena keturunan dalam sistem monarki. Tahta presiden diraih melalui pemilihan oleh rakyat atau dengan sistem demokrasi atau kita kenal dengan pemilu.
Tetapi baik tahta raja maupun tahta presiden selalu bisa digoyang oleh rakyat. Waduh, kalau digoyang oleh rakyat enak nggak? Tapi kalau digoyang oleh kursi ayunan, mantap ya. Tahta bisa menjadi kursi empuk sekaligus kursi panas. Waduh, maka kearifan lokal Minangkabau mengingatkan setiap penguasa, raja adil, raja disembah, raja salah, raja dibantah. Waduh, hati loh. Raja adil, raja disembah, raja salah, raja dibantah. Kalau rajanya adil akan dituruti, bahkan dipertahankan oleh rakyat. Sedangkan raja salah, waduh, nasibnya akan turun. Tahta menggoda untuk menjadi gila, kuasa tanpa batas. Waduh, ya seperti salah satunya banyak pemimpin kita yang lupa daratan dan lupa kursi, keenakan duduk di kursi empuk yang kemudian berubah menjadi kursi panas, dan pada akhirnya kursi pun digoyang-goyang, dan pada akhirnya juga ya yang sedang duduk di kursi itu loncat alias terjatuh, waduh, atau digeser oleh orang lain. Atau kita kenal dengan lengser ke Prabon alias turun tahta, entah itu turun secara terhormat atau digoyang-goyang dan dijatuhkan. Karena menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri, keluarga, dan juga kepentingan penyalahgunaan jabatan, atau istilahnya ya tidak amanah pada rakyat. Dikutip dari laman pramuka diy.or.id dengan judul artikel meneladani kepemimpinan ala Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 melalui kepemimpinan dalam berbagai bidang, edisi 12 April 2021. Pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal memimpin atau cara memimpin. Secara istilah, pemimpin dapat diartikan orang yang ditunjuk atau dipercaya untuk memimpin atau memandu demi mencapai sebuah tujuan tertentu. Tentu arti pemimpin dan kepemimpinan setiap orang itu berbeda-beda. Jika kembali menelisik sejarah di masa Fir'aun, tentu Raja Fir'aun juga dapat disebut sebagai pemimpin. Yang kita tahu pada masa kini bahwa peninggalan kejayaan peradaban Fir'aun berupa piramida, Sphinx, dan mumi yang masih ada hingga saat ini. Fir'aun memimpin rakyat-rakyat Mesir menuju puncak kejayaan dan membuktikan bahwa peradaban mereka adalah peradaban yang paling maju pada masanya. Kalau kalian tahu, Firaun itu sekitar antara 5000 sampai 1000 sebelum Masehi, pemirsa. Waduh. Adolf Hitler terkenal dengan genosida Holocaust yang menewaskan hingga jutaan orang. Adolf Hitler adalah pemimpin tentara kelompok Nazi yang paling berpengaruh di wilayah Eropa, bahkan dunia pada saat itu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah Fir'aun memimpin rakyat-rakyat Mesir demi kejayaan dan keberlangsungan hidup mereka, dan Fir'aun menjadi pemimpin demi tujuan yang baik? Kemudian apakah Adolf Hitler memimpin tentara kelompok Nazi untuk melancarkan aksi genosida Holocaust, dan Adolf Hitler menjadi pemimpin demi tujuan yang buruk? Lantas bagaimana arti dan pemimpin dan kepemimpinan yang sesungguhnya? Menurut Duria dari tahun 2016, beliau mengemukakan bahwa pemimpin adalah pelaku pemimpin dalam suatu sistem yang bersifat formal, dan belum tentu pelaku tersebut mampu untuk memimpin dan belum tentu juga memiliki keterampilan kepemimpinan. Perihal kepemimpinan, beliau berpendapat bahwa apa yang dikatakan pemimpin adalah segala hal yang berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan seberapa besar pengaruh seseorang terhadap orang lain. Beliau juga menyatakan bahwa kepemimpinan dapat dimiliki pemimpin. Pada dasarnya, pemimpin adalah sosok yang ditunjuk atau dipercaya sebagai panutan dan diharapkan mampu untuk membawa orang-orang yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik, ke negeri yang lebih maju, dan menjadi sejahtera. Dalam bahasa Inggris, kata pemimpin diambil dari kata lead, membentuk kata leader, sedangkan lead
sendiri memiliki arti loyalty, educated, advance, dan disiplin. Loyalty yaitu seorang pemimpin mampu untuk memberikan loyalitas pengaruh yang baik terhadap orang yang dipimpin. Edukasi, seorang yang pemimpin harus mampu mewariskan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk orang yang dipimpinnya. Advice yaitu seorang pemimpin harus bisa memberikan nasihat, saran, serta arahan dari setiap permasalahan yang ada, bukan lari dari tanggung jawab, apalagi dari berlari dari masalah. Disiplin, yang terakhir, prinsip disiplin harus ditetapkan oleh pemimpin dalam setiap aktivitas. Pemimpin bukan serta-merta orang yang ditunjuk atau dipercaya untuk memimpin, namun pemimpin diharuskan memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk dapat menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin diharuskan memiliki sifat dan karakter tertentu. Bagi kalian yang bingung pemimpin seperti apakah, mungkin salah satu contohnya kita ambil tokoh dari Sultan Jogja ini yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang lahir pada tanggal 12 April 1912 di Ngasem, Yogyakarta. Beliau adalah putra dari Raden Ayu Kustilah dan Gusti Pangeran Huruboyo atau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memiliki gelar pada waktu kecil, yakni Sampean dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalebo Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ke-9. Gelar tersebut memiliki arti bahwa Sultan adalah seorang penguasa di dunia. Serta arti dari Senopati Ingalebo adalah Sultan memiliki kekuasaan untuk menentukan perdamaian atau peperangan dan sebagai panglima perang pada saat terjadi peperangan. Sayyidin Panatagama berarti Sultan adalah penata agama karena Sultan diakui sebagai khalifah yang menggantikan kepemimpinan pasca Rasulullah Muhammad SAW. Dapat dipahami bahwa gelar yang dimiliki Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berarti bahwa Sultan sendiri adalah bentuk anugerah dari Tuhan untuk memegang kekuasaan militer, politik, sosial, dan agama. Rekam jejak peranan Sri Sultan Hamengkubuwono dalam kepemimpinan pada tahun 1950-an hingga tahun 1965 antara lain peranan beliau dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan Republik Indonesia hingga peranan beliau dalam bidang sosial dan budaya. Sosok Sri Sultan Hamengkubuwono memang menjadi panutan dalam hal kepemimpinan. Bagaimana tidak, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dipercaya oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai Menteri Pertahanan. Namun demikian, pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Menteri Pertahanan tidak berjalan dengan lancar. Pemerintah pusat lebih menginginkan Amir Syarifuddin yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Menurut para tokoh militer, perjuangan yang dilakukan melalui konferensi meja perundingan tidak menguntungkan sama sekali, bahkan lebih banyak merugikan kedudukan negara. Para pemimpin militer merasa kesal terhadap sikap politisi yang dianggap terlalu lunak dalam menghadapi pihak Belanda. Namun demikian, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang dari kalangan sipil mampu untuk menghadapi bahkan melunakkan pihak Belanda. Yang memang ingat salah satu peranan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah ide untuk melancarkan serangan umum 1 Maret pemirsa. Berkat serangan umum 1 Maret, Belanda mundur dari Yogyakarta dan dari Indonesia untuk selama-lamanya. Selain persoalan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono juga berperan dalam penyelesaian teknik dan administrasi pengintegrasian bekas tentara Kenil atau tentara Belanda atau yang disebut dengan tentara kerajaan Hindia Belanda ke dalam TNI. Jadi tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1149 itu banyak mantan-mantan Kenil yang berasal dari bangsa Indonesia itu dimasukkan ke TNI, dan itu tidak mudah. Bayangkan yang dulunya musuhan kita harus bertemanan. Dan itu tidak semudah balikan kepada mantan pemirsa. Sangat sukar mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang kemiliteran
Namun salah satu saksi hidup yang menyaksikan keahlian si Sultan Hamengkubuwono ke-9 mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Beliau bersama-sama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 keliling ke seluruh wilayah Nusantara, dan Jenderal Abdul Haris Nasution menyaksikan sendiri bagaimana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berdiplomasi untuk menempatkan orang-orang pusat di setiap pucuk pemimpin tentara di daerah. Tak hanya itu, Jenderal Abdul Haris Nasution juga menyaksikan seorang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjelma sebagai tokoh nasional yang dicintai oleh rakyat, dan yang paling terkejut dicintai juga oleh rakyat seluruh Nusantara, pemirsa. Waduh, ketika si Sultan datang ke Kalimantan Barat, ke Aceh, ke Buton, ke Sumba, ya, ke Bima, ternyata rakyat di luar Jogja itu mencintai Sri Sultan Hamengkubuwono, bahkan dieluk-elukan, ya, disambut dengan meriah, ramah dan hangat. Waduh, bagaikan sultan mereka. Padahal Sultan Hamengkubuwono ini Jogja, ya. Kalau disambut oleh warga Jogja sendiri ya biasa, tapi ini disambut meriah, bahkan dielulukan serasa milik sultan, ya, serasa sultan sendiri padahal di luar wilayah Jogja. Itu adalah karismatik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Peranan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam bidang sosial ekonomi dilatar belakangi oleh pemikiran beliau untuk mengurangi penderitaan rakyat. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat telah ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya melalui pertanian dan perkebunan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mendirikan sebuah yayasan organisasi tani yang diberi nama Yakti, Yayasan Kredit Tani. Tujuannya adalah sebagai penyalur kredit bagi petani-petaninya, sebagai penyandang gelar Khalifatul dan penetap panatagama yang beragama Islam. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak pernah membeda-bedakan agama di dalam pergaulan dengan masyarakat. Semua orang mendapat perhatian yang sama dari sosok Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tanpa memandang agama yang dipeluknya, entah itu agama Muslim, Islam, ya, Kristen atau yang lainnya. Sehingga sosok Sri Sultan Hamengkubuwono adalah sosok panutan antar umat beragama yang bijaksana, sebagai panutan toleransi. Jadi di Jogja ini penuh dengan toleransi, pemirsa. Jasa-jasa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, entah itu sebagai Sultan Yogyakarta atau sebagai pemimpin yang mempunyai jabatan di negeri Indonesia seperti Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, bahkan juga pernah sempat menjadi Menteri Keuangan ketika Pak Harto naik menjadi Presiden dan Soekarno lengser. Ketika itu Indonesia inflasi besar-besaran yang luar biasa. Berkat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini, Indonesia pulih dari ekonomi yang buruk. Kebayang ya, kalau ekonomi buruk itu bisa bubar, pemirsa. Dan itu terjadi pada tahun 1966 sampai 1969, pemirsa. Berkat Sri Sultan lah banyak investor datang ke Indonesia pasca runtuhnya Orde Lama atau setelah lengsernya Soekarno, dan baru berdiri Orde Baru. Selain itu banyak sekali jasa-jasa Sri Sultan. Salah satunya bagi adik-adik adalah berdirinya Pramuka. Siapakah Bapak Pramuka Indonesia? Yang jelas adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliaulah Bapak Pramuka yang mendirikan Pramuka di Indonesia, pemirsa. Kepanduan di Indonesia. Oke, jadi inilah sosok Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau adalah seorang sultan di mana beliau akan menjalankan amanahnya, ya, sesuai dengan gelarnya. Dan juga Sri Sultan ini sangat-sangat merakyat. Beliau memimpin negeri, menjadi pemimpin untuk rakyat, tahta untuk rakyat, bukan tahta untuk wanita, apalagi tahta untuk bisnis. Waduh. Kebayang ya. Memang kalau kita menjadi sultan itu akan rupa daratan, kalau kita menjadi raja akan rupa daratan. Tidak untuk Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 bergelar sultan, tapi ingat, beliau menjadi sultan itu untuk mengayomi rakyat, untuk mensejahterakan rakyat.
Sehingga apa yang terjadi, rakyat Yogyakarta dan rakyat seluruh Indonesia mencintai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, bahkan sampai ke Sri Sultan Hamengkubuwono selanjutnya yaitu ke-10. Jadi meskipun memang orang Sunda ya tidak tinggal di Jogja dan gubernurnya bukan sultan, tapi merasa Sri Sultan yang ada di Jogja itu adalah sultanku. Sultan untuk semua bangsa Indonesia. Oke, backpacker mania, trip mania. Jadi kalau kalian ingin jadi pemimpin yang ingin tetap dipertahankan berperiode-periode dan tidak digugat-gugat sana sini, jadilah pemimpin yang amanah dan merakyat. Iya. Iya. Masuk. Bis yang sebelah sana. Tanaman. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau agak berbeda, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau biarkan ku mengharapkan sayang padaku. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta. Apalagi kau juga ada pemimpin, tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Oke guys, kita kembali guys. Dari gejolak cinta